Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di podcast Lip Perpustakaan UMY. Nah, teman-teman, kenalin, nama saya Riani. Di sini saya sebagai host pada podcast kali ini, dan tentunya di sini saya nggak sendirian. Saya bersama bintang tamu kita, yaitu Mas Muhkamat Fathori, yang tentunya adalah salah satu pustakawan di Perpustakaan UMY. Halo Mas Tori, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Riani. Alhamdulillah. Nah, sehat ini perlu kita syukuri ya Mbak Riani ya. Betul. Karena sekarang itu katanya sedang musim pergantian ya, antara dari musim dingin ke musim panas ya. Benar. Jadi banyak anak-anak atau orang-orang itu pada sakit Mbak Riani. Ya. Maka dari itu kita harus bersyukur bahwa kita diberi kesehatan pada kesempatan hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita juga sehat selalu ya Mas ya. Iya, amin amin amin. Ya. Oke, sesuai dengan apa yang mau kita bahas ya Mas hari ini, kita mau sharing buku, judulnya apa nih Mas? Oke Mbak Riani, jadi pada kesempatan yang baik ini kita akan sharing buku yang berjudul Jadi Diri Sendiri, Cintai Dirimu dan Jadilah Sosok yang Percaya Diri. Nah, ini bukunya ya teman-teman ya. Kalau didengar dari judulnya ini udah cukup kayak kedengeran motivasi banget gitu ya Mas ya. Mbak Riani, ini termasuk buku self improvement ya, jadi pengembangan diri gitu. Ini bagus sih bukunya menurut saya. Oke. Nah teman-teman, sebelum podcast ini berlangsung nih, saya sempat riset dikit-dikit nih tentang penulis buku ini, yaitu Oke. Michelle Skin ya. Jadi ya teman-teman, Michelle Skin ini bukan hanya sekedar penulis, tetapi dia ini adalah seorang psikolog klinis yang bergelar doktor. Jadi bisa dibilang buku ini tuh ditulis sama ahlinya ya Mas ya. Iya, ahlinya ahli. Oke, ahlinya ahli. Nah, Michelle Skin ini memiliki karya-karya yang memang berfokus pada pengembangan diri atau self improvement dan juga hubungan interpersonal. Oke. Nah, menariknya lagi nih Mas, buku ini tuh ditulis bareng sama anaknya ya? Iya benar, jadi Kelly ini adalah anak dari Michelle. Nah, jadi ibu dan anak sama-sama nulis buku terkait pengembangan diri. Pengembangan diri, oke. Iya. Kalau dilihat dari latar belakang penulisnya ini udah cukup menarik ya teman-teman, tapi untuk lebih lanjutnya lagi kita bahas bareng Mas Tori. Oke, siap Mbak Riani. Oke, sebelumnya nih Mas Tori, alasan Mas Tori memilih buku ini tuh apa sih Mas? Oke, jadi alasannya pertama kenapa saya memilih buku ini, yang pertama ya Mbak Riani ya. Jadi saya melihat buku ini awalnya itu ketika perpustakaan mengadakan bazar. Jadi tahun sekitar 2022 kita perpustakaan mengadakan bazar buku dengan menghadirkan beberapa penerbit dan juga toko buku ya. Jadi kita undang ke perpustakaan UMY. Nah, menariknya pada bazar itu kita memiliki tagline bahwasanya kalian ambil sesuka hati, nanti kita yang bayar. Nah, artinya gini, jadi ketika teman-teman mahasiswa ataupun sivitas akademik UMY itu mengikuti bazar ini, mereka boleh mengambil buku sebanyak-banyaknya dari toko buku atau penerbit yang sudah kita hadirkan. Nah, dari banyak yang mereka ambil itu nanti boleh dibawa pulang 2. Dibawa pulang 2, nanti boleh dipinjam selama 1 bulan. Jadi mereka yang mengambil buku itu mendapatkan privilege ya, artinya mereka mendapatkan sebagai pembaca buku pertama, itu kan betul. luar biasa ya kan. Maka dari itu sebenarnya saya nggak mengambil buku ini, jadi ternyata ada mahasiswa atau mungkin dosen atau karyawan yang lain mengambil buku ini, dan ketika saya mengolah, jadi kan saya kan juga tim dari tim pengolahan buku di perpustakaan UMY ya. Jadi saya melihat buku ini saya lihat dari judulnya kok kayaknya kok sesuai dengan apa yang saya alami. Terutama yang percaya diri ini. Nah, saya itu kurang percaya diri Mbak Riani. Mungkin ketika saya sedang presentasi atau mungkin sedang mengajar literasi informasi di perpustakaan, saya masih ada keraguan, mungkin masih ada kurang percaya diri terhadap apa yang saya miliki gitu. Nah, maka dari itu saya kok penasaran dengan isi buku ini, makanya saya coba baca buku ini. Oh gitu. Jadi karena relate gitu ya Mas sama judulnya, dan Mas Tori itu berpikir kalau buku ini tuh bisa membantu mengatasi masalahnya Mas Tori. Iya, benar sekali. Maka ya saya pilih buku ini sebagai yang akan saya share kepada teman-teman. Karena sedikit banyak sepertinya membantu ini. Iya. Dari judulnya aja kayaknya relate juga buat banyak orang gitu. Benar.
Kalau nggak salah buku ini tuh buku terjemahan ya Mas ya? Iya, aslinya ini berbahasa Inggris, kemudian ini termasuk buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, Mbak. Nah karena buku ini buku terjemahan ya, itu bahasa yang digunakan di buku ini tuh bahasa yang seperti apa Mas? Apakah bahasa baku atau bahasa yang santai atau bagaimana? Oke ya. Jadi kalau menurut saya ya ini ya, karena kan orang boleh berpendapat ya Mbak Riani ya. Jadi menurut saya buku ini sebenarnya mudah dipahami. Tapi sekali lagi karena buku self improvement itu biasanya itu perlu dibaca ulang untuk memahami isinya itu. Dan itu sepertinya sama dengan saya. Saya ketika membaca buku ini ada beberapa kalimat yang perlu saya baca ulang untuk memahami isi buku ini. Nah, bagi saya buku ini sebenarnya enak, mudah dipahami. Cuman mungkin kendala saya di beberapa kata yang ada dalam buku ini berbahasa Inggris atau bahasa asing ya. Jadi saya perlu Google Translate Mbak Aryani untuk tahu apa arti dari kata-kata yang ada dalam buku ini. Tapi overall secara keseluruhan sih buku ini enak, masih mudah dipahami. Berarti secara keseluruhan buku ini mudah dipahami, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita itu harus membacanya berulang kali gitu ya Mas? Iya, benar sekali. Nah kita masuk ke intinya ya. Isi buku ini tuh menyampaikan apa aja sih Mas? Jadi gini Mbak Riani, buku ini kan terdapat 8 bab ya. Tapi yang akan saya fokuskan di sini, saya hanya akan membahas 3 hal. Nah, sudah saya catat ini, nanti saya takut lupa. Yang pertama yaitu keyakinan negatif pada diri kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang sedih, galau, atau mungkin sedang memiliki masalah gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, 3 hal itu Mbak Yani. Kita masuk yang pertama ya. Jadi yang pertama itu negatif terhadap kita, memiliki keyakinan negatif pada diri sendiri ya. Jadi dalam buku ini disebutkan bahwasannya ketika kita memiliki keyakinan negatif dan itu tanpa kita rubah, maka itu akan menghambat perkembangan kita. Mungkin bisa perkembangan dalam hal karir, perkembangan dalam psikologi dan lain sebagainya. Nah, menariknya buku ini itu ada beberapa contoh dan juga latihan-latihan Mbak Riani. Nah, saya ambil contoh di sini ada cerita dari seorang siswa bernama Kemal. Nah, Kemal ini adalah siswa mungkin kelas 2 atau kelas 3 di salah satu SMA di luar negeri yang biasanya. Kemudian dia itu adalah seorang yang jago basket. Dia pemain, istilahnya mungkin kalau sekarang ya timnasnya sekolah itu ya. Bintang basketnya ya bintang Mas. basket di sekolahan tersebut. Nah, kemudian dia itu ketika di sekolah itu ya yang dia lakukan cuman latihan, kemudian sekolah pada umumnya tanding dan menang, seperti itu aja. Kemudian sangat sedikit sekali dia berkomunikasi dengan temannya, dengan orang lain itu sangat sedikit sekali dia berkomunikasi. Nah, ternyata dengan sedikitnya dia ngomong itu banyak teman-teman yang menganggap dia itu justru malah seperti anak yang cool gitu. Cool. Dia sedikit ngomong tapi memperlihatkan aksi-aksinya di lapangan kayak gitu. Cool, dingin, misterius gitu ya Mas. Iya, benar sekali. Nah, ternyata setelah Kemal ini cerita ya, ternyata ada cerita di balik semua ini. Kenapa dia cuman sedikit sekali ngobrol sama teman-temannya itu. Nah, ketika dia masih kecil itu ternyata si Kemal ini memiliki penyakit gagap, Mbak Riani. Nah, kemudian karena mungkin dari orang tuanya kan orang tua yang berpendidikan ya si Kemal ini ya, maka orang tuanya langsung membawa si Kemal ini ke fisioterapis. Kemudian si Kemal ini diterapi beberapa tahun lah mungkin ya. Kemudian si Kemal ini disebutkan bahwa dia sudah benar-benar sembuh. Nah, sudah hilang gitu. Penyakit gagapnya itu sudah hilang gitulah istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ketika Kemal masuk ke sekolah dasar ya, kalau di Indonesia ya, mungkin kelas 5 atau kelas 6, kurang lebih umur 10 tahunan lah. Nah, dia sedang bermain dengan teman-temannya, dengan kawannya. Nah, entah kenapa ketika si Kemal ini bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba si Kemal ini merasakan
galau, merasakan takut gitu loh, ada perasaan takut, kemudian cemas, nah seperti itu. Nah kemudian entah kenapa si si Kemal ini penyakitnya itu timbul lagi, jadi si gagapnya ini timbul lagi gitu loh. Jadi Kemal tiba-tiba gagap seperti itu. Akhirnya teman-temannya pada membuli, kemudian mengolok-olok gitu. Nah pada saat itu si Kemal sempat down, kemudian sampai di rumah dia bercerita dengan keluarganya bahwasanya tadi seperti ini. Nah langsung sama si orang tuanya ini dibawa lagi ke tempat fisioterapis, kemudian dia diterapis lagi, dan sebenarnya dia udah sembuh. Udah disampaikan bahwa dia itu sebenarnya sekarang udah benar-benar sembuh. Mungkin karena dia saat ini sudah memiliki keyakinan negatif dari dalam diri dia, bahwasanya saya takut bergaul dengan teman-teman itu karena karena memiliki keyakinan negatif, takut nanti tiba-tiba gagapnya itu muncul. Dan mungkin yang dilihat orang bahwa si Kemal ini orang yang pintar bermain basket, kemudian pintar dalam sekolah gitu ya, nanti hilang perspektifnya gara-gara tahu bahwa Kemal ini adalah gagap. Padahal sebenarnya dia udah benar-benar sembuh. Berarti kemungkinan dia kambuh ini bisa jadi karena mindsetnya dia ya Mas ya? Benar sekali. Jadi mungkin karena perspektif negatif si Kemal terhadap dirinya sendiri, dia itu memiliki keyakinan negatif. Aduh, saya takut kalau nanti saya bergaul dengan teman-teman saya penyakitnya ini kambuh gitu, seperti itu. Sebenarnya udah sembuh, ini cuman karena keyakinan negatif dirinya aja. Dan bahkan di kehidupan, maksudnya di sehari-harinya itu si Kemal ini sangat dalam bergaul dengan kawan-kawannya itu sangat dibatasi. Dia nggak mau banyak ngomong, nggak mau banyak berinteraksi dengan kawan-kawannya, ya takutnya itu nanti tahu kalau dia gagap. Sangat tertutup itu. Berarti ya Mas ini? Benar sekali. Itu kisah yang pertama ya Mbak Yani. Jadi ada kisah lagi namanya Gaya. Nah Gaya ini adalah seorang Instagram influencer, selebgram. Selebgram. Nah selebgram gitu ya. Dia memiliki follower yang banyak. Kemudian ketika dia memposting status atau posting di sosial medianya itu banyak sekali yang like, dan bahkan menjadi bisa dikatakan role model ya mungkin bagi penggemarnya ya. Jadi ketika dia menggunakan pakaian seperti apa, banyak yang mengikuti jejaknya gitu loh. Banyak yang minta spill ya Mas kalau zaman sekarang. Sekarang iya. Dari fashionnya, mungkin dari gaya rambutnya dan lain sebagainya lah. Jadi banyak sekali yang yang ingin mengikuti jejak dia gitu. Nah ternyata si Gaya itu memiliki keyakinan negatif juga. Oh iya. Dia itu sangat takut sekali ketika dia memposting sesuatu di sosial medianya itu, nanti takut yang like sedikit. Nah, kemudian takut dibully atau bahkan nanti kolom komentarnya berisi hal-hal yang negatif. Nah seperti itu. Dan kemudian gini Mbak Riani, ketika si Gaya ini mau memposting sesuatu gitu ya, ternyata dia sampai misalkan mau foto ya, mau diupload ya, dia itu minimal harus foto sebanyak 20 kali. Minimal ya Mas itu? Minimal 20 kali. Kemudian dari 20 foto itu dia pilih mana yang menurut dia paling bagus dan menurut dia nanti yang akan diterima oleh followernya gitu. Dan ketika sudah mendapatkan fotonya itu masih dipoles lagi, masih difilter lagi supaya supaya followernya itu tidak lari lah istilahnya, tidak lari atau tidak bahkan kolom komentarnya biar tidak diisi hal-hal yang negatif gitulah, seperti itu. Nah kemudian setelah fotonya itu selesai, dia masih bingung lagi membuat caption. Captionnya itu juga masih bingung. Apa yang harus saya kasihkan, captionnya itu mau seperti apa supaya nanti juga penggemar saya tidak mengolok-olok dan lain sebagainya. Pokoknya dia itu banyak sekali pikiran-pikiran negatif terhadap dirinya itu. Jadi harus yang perfect gitu ya Mas, apa yang dia tampilkan di media sosial itu. Iya, dan itu ternyata juga sampai ke dunia nyata. Artinya gini, ketika si Gaya ini bersosial dengan teman-temannya, dia juga takut nanti perspektif atau mungkin
yang diinginkan teman-temannya itu sama seperti yang ada di sosial media, tetapi kok yang di dunia nyata kok beda. Nggak sesuai ekspektasi gitu ya Mas. Ekspektasinya nanti nggak sesuai gitu, nanti teman-temannya pada nggak mau berteman atau gimana lah, pokoknya dia sangat takut seperti itu. Nah itu karena keyakinan negatif. Jadi keyakinan negatif itu memang sangat berbahaya ya Mbak Riani, apalagi selalu kita yakini terus menerus sampai mungkin nanti perkembangan kita akan terhambat, baik itu perkembangan psikologi, perkembangan karir, mungkin perkembangan dan lainnya, itu akan sangat berpengaruh. Berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Di kehidupan kita sehari, bahkan dalam bersosial pun seperti tadi cerita si Kemal dan juga si Gaya ini kan, dalam bersosial dengan masyarakat kan juga takut mereka kan berpengaruh juga. Takut karena pikiran mereka sendiri. Nah, apakah Mbak Riani kalau mau posting sesuatu juga mikir seperti itu, Mbak? Ada, kalau ini pertanyaannya kayak cukup menarik ya Mas ya. Karena gak hanya posting nih, kayak story aja yang notabene hanya 24 jam, itu aja kayak harus perfect gitu Mas. Jangan sampai kayak orang tuh mikir yang aneh gitu. Jadi mungkin saya sama seperti Gaya ya kalau bisa dibilang gitu. Ini cuma perbedaannya karena Gaya memiliki follower yang banyak, jadi ketakutannya mungkin lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Oke, itu yang pertama ya Mbak Riani ya. Sebenarnya yang pertama ini juga relate dengan apa yang saya yakini. Sebenarnya saya juga memiliki keyakinan negatif Mbak Riani. Apa itu, terkait bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris. Saya itu kayaknya sudah yakin bahwa saya itu nggak bisa bahasa Inggris. Itu ternyata secara setelah saya pikir-pikir, setelah saya flashback ke belakang, kayaknya ada kejadian dulu. Nah, kejadiannya itu ketika SMA, ketika mata pelajaran ya, kalau SMA ya, mata pelajaran bahasa Inggris itu ternyata sering sekali saya itu disuruh maju ke depan. Nah, entah itu nanti di depan suruh membaca teks bahasa Inggris atau menulis bahasa Inggris, dan 90% biasanya saya itu salah. Dan ketika salah biasanya teman-teman itu pada ketawa, menertawakan saya gitu lah. Down sempetan saya ketika itu. Nah, mungkin salah satunya juga karena itu saya keyakinan negatif itu sampai hari ini ya masih juga saya yakini. Sebenarnya saya sudah pernah mau mengatasi itu ya dengan saran-saran dari teman saya, coba kamu belajar melalui lagu berbahasa Inggris itu ya. Kemudian saya sudah coba, tapi juga hasilnya mungkin kurang karena saya juga kurang serius ya mungkin ya, juga belum ada belum maksimal, jadi ya belum ada hasilnya gitu. Kemudian saya juga disarankan sama teman saya, oke kalau gitu ini aja kamu coba nonton film-film berbahasa Inggris tapi tanpa subtitle gitu. Nanti jika udah menonton itu pasti sedikit banyak akan membantu. Paling enggak kosakatanya akan bertambah gitu. Sudah saya lakukan, tapi mungkin karena kurang maksimal juga ya Mbak Riani. Mungkin karena Mas Story itu kan melakukannya sendiri, harus ada support mungkin juga gitu itu ya. Juga ya. Mungkin karena dulu masih jomblo gitu. Jadi nggak ada supportnya ya. Oke Mbak Riani, kita masuk ke yang kedua. Tadi keyakinan negatif, kemudian yang kedua ini terkait apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam posisi mungkin sedang sedih, galau, ada masalah, itu apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelumnya saya tanya dulu sama Mbak Riani. Apa yang Mbak Riani lakukan ketika Mbak Riani galau atau sedih gitu? Kalau galau atau sedih atau lagi banyak pikiran gitu ya Mas, mungkin lebih ke mengalihkan ke hal-hal yang bikin saya itu lupa gitu loh. Bukan lupa sih, maksudnya mencari jeda sebentar untuk melupakan hal-hal tersebut gitu. Misalkan kayak sekedar jalan-jalan ke tempat yang tenang atau sejuk gitu, atau misalkan saya lagi stres nih sama gadget, karena kita kan tiap hari kan kita lihat layar ya Mas. Kerja lihat layar, kadang di rumah masih pakai HP, masih screen time-nya tuh sangat tinggi gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan saya udah merasa stres, itu saya mengalihkan ke aktivitas lain, sesimpel kayak masak atau beres-beres yang bisa mengalihkan gitu. Oke. Berarti kan positif ya Mbak Riani? Iya, positif, insya Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sedih atau galau? Banyak loh dari teman-teman kita yang mungkin ketika mereka sedih atau galau itu melakukan hal-hal yang negatif. Banyak juga. Mungkin bagi mereka itu untuk mengurangi kesedihan. Benar, tapi nggak selamanya.
Soalnya gini, dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita sedih atau galau itu nanti akan berulang. Jadi akan secara otomatis itu loh. Ketika kita sekarang melakukan hal negatif ya, misalkan apalah banting piring atau mungkin banting pintu dan lain sebagainya gitu ya, yang negatif itu. Nah, ketika kita sedih yang berikutnya atau galau yang berikutnya, maka kejadian atau apa namanya hal yang negatif itu akan muncul lagi secara otomatis itu loh. Jadi kebiasaan gitu ya Mas, Jadi kebiasaan. dilampiaskan ke hal-hal tersebut. Benar sekali. Maka dari itu ya sebisa mungkin ketika kita apa namanya memiliki masalah, galau dan lain sebagainya ya apa namanya bisa mungkin kita lakukan hal-hal yang positif. Karena apa namanya saya juga sekarang ini sedang mengamati perkembangan anak saya Mbak Rian. Ya. Anaknya umur berapa Mas? Nah, anak saya yang besar, terutama anak saya kan 2. Iya. Yang pertama sudah umur 4,5 tahun, yang kedua baru 9 bulan. Nah, yang besar ini apa namanya sedikit banyak ternyata apa namanya melakukan apa yang saya lakukan di dalam keluarga ya, terutama di rumah ya. Karena ini perkembangan psikologi anak atau orang itu ternyata yang paling berpengaruh pertama itu adalah keluarga. Jadi itu memang harus benar-benar kita jaga ya. Jadi mungkin beberapa bulan terakhir ini anak saya itu karena mungkin sering lihat saya sholat ya, dia udah mulai apa namanya ikut jejak ayahnya. Maksudnya dia udah ikut sholat, walaupun saya nggak menyuruh ya, dia ikut sholat. Tapi apa namanya ketika sholat itu saya nggak pernah belum bilang ya, bukan nggak pernah tapi belum bilang kalau mau sholat itu ya harus pakai sarung atau enggak ya celana panjang, pokoknya menutupi aurat. Saya belum bilang seperti Nggak itu. dijelaskan secara langsung gitu ya Iya. ke anaknya. Tapi kemarin anak saya cuma ikut sholat walaupun pakai celana pendek gitu ya. Tapi akhir-akhir ini apa namanya sudah mulai, mungkin lihat saya sebelum sholat kan wudhu, anak saya sudah ini apa namanya sudah mengikuti. Jadi dia ketika mau ikut sholat sama ayahnya, ya aku mau ikut sholat gitu, dia pasti apa namanya sekarang ini ya bukan setiap hari ya, tapi sedikit banyak dia udah mulai ikut berwudu, walaupun wudhunya masih menggunakan nyanyian itu loh. Ya kan ingat ya yang anak kecil itu ya. Cuci muka, basuh tangan dan sebagainya kayak gitu loh, sama nyanyian kayak gitu. Nah kemudian ketika mau sholat pun dia sudah mulai apa namanya minta sarung sekarang. Minta sarung. Aku nggak pernah apa namanya bilang harus pakai sarung dan lain sebagainya itu, tapi sekarang udah mulai ini anak saya bilang sama ibunya, Bu saya mau apa namanya pakai sarung kayak ayah. Gitu. Kayak ayah gitu yang ngikutin ayahnya ya. Maka saya apa namanya saat itu juga saya mikir, waduh kalau misalkan saya melakukan hal-hal yang negatif, entah itu sedang sedih atau enggak lah, itu pasti sedikit banyak akan diterus sama anak saya. Karena sejatinya anak itu melakukan apa yang dia lihat gitu ya Mas. Benar sekali. Maka saya juga hati-hati benar di sini apa namanya ketika saya di rumah ya, terutama ya sampai mungkin yang saat ini yang apa namanya yang belum saya hilangkan itu mungkin kalau di rumah masih pegang gadget itu Mbak Riani. Padahal sering istri saya apa namanya ngomong kalau di rumah ya kalau sebisa mungkin ya jangan sampai banyak-banyak apa namanya pegang gadget gitu. Soalnya ya anak saya juga pasti minta kalau saya bawa gadget, misalnya ibunya udah nggak usah mainan HP gitu Kak gitu. Terus anak saya bilang ayah aja mainan HP. Nah itu berarti apa namanya saya dalam melakukan hal di rumah ini harus benar-benar hati-hati karena ada anak yang akan mencontoh Mas Tori gitu ya. Benar sekali. Bahkan sampai potong rambut loh apa namanya dia itu pengen seperti ayah itu, nggak aneh-aneh itu loh makanya. Role model banget ya Mas Tori itu anaknya. Makanya saya harus benar-benar hati-hati di rumah. Oke, jadi memang apa namanya ketika kita memiliki masalah galau itu sebisa mungkin kita harus melakukan hal-hal yang positif. Soalnya ya sedikit banyak juga itu akan berpengaruh dalam apa namanya, kalau di buku ini dijelaskan bahwa nantinya akan berlanjut ke hal-hal berikutnya. Misalkan kita sekarang membanting pintu, ya ketika sedih berikutnya juga otomatis kita akan membanting pintu. Maka dari itu ya harus hati-hati Mbak Riani. Nah, bentar Mas Tori. Baru ya kayaknya tiba-tiba hilang nih suaranya. Oke Mbak Riani, itu yang kedua ya. Yang kemudian kita masuk yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini yaitu membanding-bandingkan ya. Jadi apa namanya kita dalam hidup
dalam hidup ini bolehlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi jangan kita hanya membandingkan, oh dia kok bisa seperti itu, tanpa kita melihat di belakangnya atau mungkin prosesnya. Jadi seseorang bisa seperti itu pasti di belakangnya ada proses. Kemudian di belakangnya pasti ada usaha-usaha yang dia lakukan itu loh. Jadi kita perlu melihat dulu, oh dia kok bisa seperti itu, apa yang dia lakukan di belakang, proses apa yang sudah dia lalui sehingga dia bisa berhasil seperti itu. Jangan semata-mata kita membandingkan, waduh aku kok kayak gini ya, teman aku kok kayak gitu, tapi kita tanpa ada usaha. Kita juga harus melihat apa yang udah kita lakukan gitu ya Mas, sebelum kita membandingkan pencapaian orang lain gitu. Iya benar sekali. Jadi memang itu harus benar-benar kita pelajari juga ya, bahwasanya orang bisa sukses itu pasti ada usahanya. Betul. Maka dari itu kita juga harus berusaha dulu. Ketika kita pengen seperti dia, wah dia kok bisa seperti itu, nah kita harus berusaha dulu. Apa yang dia lakukan di belakangnya kita kerjakan. Nah gitu. Kemudian ketika kita sudah mengerjakan, kita sudah berusaha, kemudian kita sudah berproses, kok masih hasilnya masih nihil. Nah mungkin rezeki kita belum di situ. Mungkin di bidang yang lain gitu ya Mas ya. Karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Tapi jangan sampai kita meratapi kekurangan kita. Jangan sampai berlarut-larut ya Mas ya. Karena di buku ini juga dijelaskan Mbak Riani, ketika kita hanya meratapi diri kita dengan kekurangannya itu, maka kita tidak akan move on dan tidak akan berhasil. Maka dari itu ya sebisa mungkin kita harus benar-benar berproses di sini, berproses supaya ya kita bisa paling tidak dengan orang yang kita bandingkan itu bisa setara gitu. Jadi boleh kita lihat kekurangan kita, tetapi itu harus jadi pemantik kita untuk lebih berkembang lagi gitu. Dan menariknya Mbak Riani, buku ini itu setiap babnya itu ada latihan, ada latihan dan juga ada contoh latihan. Contoh latihan, ada latihan dan juga ada contoh kisah. Nah ini sangat, menurut saya sih buku ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang mungkin sedang memiliki kurang kepercayaan diri, karena ya kita terlalu terlalu meyakini bahwa kita itu memiliki kekurangan atau mungkin terlalu negatif thinking terhadap diri sendiri. Karena yang bahaya itu sebenarnya kritik terhadap diri sendiri. Kritik terhadap diri sendiri, oke. Nah seperti itu harus benar-benar kita kita terjang lah hal semacam itu ya, supaya kita nantinya ya bisa berhasil seperti itu Mbak Rian. Oke, kurang lebih seperti itu ya Mas isinya. Nanti kalau teman-teman masih penasaran ya boleh baca buku ini ya. Buku ini ada di Perpustakaan Pusat, Gedung D, lantai 3 di kelas 100. Nanti kalau nggak bisa nyari nanti bisa hubungi kita ya. Oke, siap membantu 24 jam deng. 7 jam. Oh iya, jam kerja. Jam kerja aja. Oke. Jadi cukup menarik ya Mas isi buku ini karena relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Benar sekali Mbak Riani. Oke, dari yang disampaikan Mas Tori tadi nih, kira-kira part mana yang jadi favoritnya Mas Tori? Oke. Dari yang saya baca ini ya, sebenarnya part yang paling saya suka ini ketika latihan sama contoh-contohnya itu Mbak Yani. Jadi setiap bab itu di sini itu banyak sekali latihan-latihan dan juga contoh-contoh latihan. Jadi kita suruh mengikuti, misalkan tadi keyakinan negatif ya. Nah di sini disebutkan yuk latihan. Jadi ada tulisan di sini yuk latihan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menuliskan apakah kita memiliki kejadian atau mungkin peristiwa yang sama yang kita yakini, jadi keyakinan negatif itu, nah ditulis di situ. Terus kemudian kenapa bisa seperti itu juga disuruh nulis di sini. Latihan-latihan seperti itu. Jadi menurut saya part yang paling saya suka ya di latihan-latihan itu karena bisa kita langsung mengaplikasikan apa yang kita baca gitu ya Mas. Benar sekali. Jadi dia buku ini nggak hanya sekedar memotivasi dengan bacaan, tapi juga mengajak kita untuk berlatih gitu. Supaya ya keyakinan negatif kita hilang. Kemudian kita udah nggak membanding-bandingkan, walaupun kita membandingkan tapi kita harus ada usaha. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika sedih? Ya hal-hal yang positif gitu. Juga untuk lebih percaya diri gitu. Soalnya kalau kita masih meratapi terus
kepercayaan diri kita tidak akan meningkat. Oke, betul banget sih Mas. Nah, buku ini tuh kira-kira cocok untuk siapa sih Mas? Mas Tori ngerekomendasiin buku ini tuh untuk siapa? Oke, kalau menurut saya kalau banyak di sini disebutkan bahwa buku ini cocok untuk anak remaja ya. Tapi kalau bagi saya buku ini tidak hanya untuk anak remaja aja. Jadi mungkin seperti kita yang mungkin kaum pekerja pemula ya, baru kemarin selesai kuliah kemudian kita masuk ke dunia kerja. Karena lingkungan, sekali lagi lingkungan kan sangat berpengaruh dengan membaca buku ini, nanti kita akan benar-benar mencari lingkungan yang baik supaya kita juga sedikit banyak berkembang lah istilahnya seperti itu. Kalau zaman sekarang nih kata-katanya apa ya? Untuk mencari lingkungan yang enggak toksik gitu ya. Benar sekali. Oke. Harus pintar-pintar ya Mbak Riani ya. Oke, jadi sebelum ini berakhir nih Mas Tori ada sesuatu yang mau disampaikan nggak untuk closing statement gitu? Saya akan membacakan sedikit ya Mbak Riani di sini ya. Di luar semua ini, kamu harus ingat bahwa perjalanan menuju penerimaan diri, mengakui bahwa dirimu tidak kurang, bahwa kamu cukup seperti kamu apa adanya, membutuhkan banyak upaya. Nah kan tadi sudah disebutkan bahwasanya kita cuma membanding-bandingkan tidak ada upaya ya sama aja. Nol gitu ya. Iya, Mas. kemudian saya lanjutkan. Penerimaan diri tidak akan tercapai hanya dengan membaca buku ini satu kali. Nah, jadi perlu dibaca ulang buku ini Mbak perlu Riani. dibaca ulang beberapa kali ya. Supaya ya kita berubah. Tidak mungkin kita cuma baca sekali kemudian kita letakkan buku ini tanpa kita melakukan apa-apa. Jadi harus ada proses perubahan. Sekali lagi Mbak Riani, saya sudah nyatet juga di sini sedikit ya terkait buku ini. Jadi buku ini mengajakmu untuk berhenti melihat kekurangan, merayakan kekuatan dalam dirimu dan melakukan hal yang paling penting untukmu. Jadi jangan sia-siakan waktu. Jadi lakukanlah hal yang positif supaya karena waktu itu tidak akan terulang kembali Mbak Riani. Jadi kita harus harus memakai waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu juga nggak bisa dibeli ya Mas ya. Iya benar sekali. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah obrolan kita hari ini dengan buku Jadi Diri Sendiri, Cintai dirimu dan jadilah sosok yang percaya diri. Oke, cukup menginspirasi ya. Semoga pesan yang disampaikan tadi bisa sampai ke teman-teman semua. Ya. Oke, dan saya mau kasih sedikit closing statement juga. Boleh, silakan Mbak Riani. Nah, buat teman-teman, semoga dari podcast ini bisa menginspirasi sekali lagi dan semoga kita selalu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan kita harus selalu ingat bahwa kita itu unik dan berharga dengan caranya masing-masing. Masing-masing, benar sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Tori atas waktunya udah mau sharing buku yang telah semoga dibaca. Terinspirasi ya teman-teman jadi membaca buku ini. Sekali lagi buku ini ada di Perpustakaan Pusat lantai 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viva Literaria. Yeay.